Om Swastiastu. Perkenalkan, kami, tim Semanap Jaya akan menyampaikan hasil argumentasi kami dari mosi esai yang berjudul Dewan ini percaya siswa sekolah menengah pertama diizinkan membawa telepon genggam ke lingkungan sekolah. Namun, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ida Ayu Indira Maharani Darmawan sebagai Ketua Tim sekaligus pembicara 1. Rekan di sebelah saya Igusti Ayu Popi Marantari sebagai pembicara 2, dan rekan di sebelah saya Igusti Ayu Madedara Gusri sebagai pembicara 3. Atas dasar dari mosi yang berjudul Dewan ini percaya siswa sekolah menengah pertama diizinkan membawa telepon genggam ke lingkungan sekolah, kami, tim Semanap Jaya, kontra terhadap mosi tersebut. Adapun argumentasi yang memperkuat hal tersebut adalah sebagai berikut. Pada saat pandemi COVID-19 menyebabkan segala kegiatan berlangsung dari rumah atau secara daring, begitu juga dengan kegiatan pembelajaran pada saat itu. Kala itu, siswa bisa dengan leluasa mengakses telepon genggamnya. Hal ini dibuktikan lagi dengan adanya tren TikTok yang dijadikan meme atau lelucon. Maka, Dewan Juri yang saya hormati, dari hal tersebut bisa kita lihat bahwa penggunaan telepon genggam sudah berdampak ke hal yang negatif. Diperkuat lagi dengan adanya riset Badan Pusat Statistik tahun 2020 yang menyebutkan bahwa remaja usia 13-18 tahun di Indonesia menggunakan telepon genggam sebanyak 34,63%. Kemudian, berdasarkan riset data box layanan konsumen dan kesehatan pada tahun 2020, siswa sekolah menengah pertama dengan leluasa bisa mengakses telepon genggamnya sebanyak 73,4%. Maka, Dewan Juri yang saya hormati, dari data dan fakta yang ada, kami dengan tegas menolak statement siswa sekolah menengah pertama diizinkan membawa telepon genggam ke lingkungan sekolah. Karena selain berdampak ke hal-hal yang negatif, bisa juga merugikan siswa maupun merugikan sekolah. Apalagi zaman sekarang, remaja memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi. Dilanjutkan dengan pembicara 2. Baik, saya pembicara 2 akan melanjutkan argumentasi dari pembicara 1. Adapun kerugian yang diakibatkan apabila siswa sekolah menengah pertama diizinkan untuk membawa telepon genggam ke sekolah, yaitu yang pertama, menyebabkan gangguan pembelajaran. Ketika seorang guru tidak bisa mengatur waktu dan penggunaan telepon genggam di sekolah, maka itu akan berdampak negatif ke kegiatan pembelajaran. Ketika seorang siswa membawa telepon genggam ke sekolah, akan menyebabkan konsentrasinya berkurang. Sebagai contoh, ketika seorang guru sedang menjelaskan dan ada seorang siswa yang merasa bosan, maka ia akan bermain handphone, bermain game, mengirimkan teks, dan bermain media sosial. Hal tersebut tentu akan membuat siswa lalai dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, penyalahgunaan telepon genggam. Ketika siswa sekolah menengah pertama membawa telepon genggam ke sekolah, kemungkinan besar ia akan melakukan penyalahgunaan. Sebagai contoh, mengambil foto atau video orang bersangkutan tanpa izin dan dijadikan bahan candaan atau lelucon yang disebarluaskan. Bagi pelaku, itu hanyalah lelucon dan candaan. Namun, bagi korban, itu adalah hal yang bisa menyebabkan mental dan psikisnya menurun. Selain itu, mengambil foto atau video tanpa izin melanggar hukum pasal 27 ayat 3 dan 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Penyalahgunaan telepon genggam juga akan menyebabkan cyberbullying. Menurut data UNICEF pada tahun 2022, sebanyak 45% anak Indonesia mengalami cyberbullying. Cyberbullying akan mengakibatkan depresi, stres, dan juga bunuh diri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara 3. Baik, yang ketiga adalah perbedaan sosial. Penggunaan telepon genggam pada siswa sekolah menengah pertama bisa menyebabkan terjadinya perbedaan sosial, terutama terkait akses kepemilikan siswa terhadap telepon genggam. Tidak semua siswa mempunyai akses yang sama, terutama dalam hal untuk memiliki telepon genggam. Siswa dari latar belakang ekonomi yang mampu memang memiliki telepon genggam yang berkualitas. Namun, siswa dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu cenderung memiliki telepon genggam dengan kualitas yang rendah atau bahkan tidak memiliki telepon genggam. Hal ini memicu terjadinya perbedaan sosial di kalangan siswa. Karena siswa sekolah menengah pertama memiliki kondisi mental yang masih labil, sehingga mereka cenderung ingin untuk memperoleh segala sesuatu tanpa mempertimbangkan situasi dan juga kondisi. Sebagai contoh, ketika seorang siswa memiliki telepon genggam yang paling baru, pasti ada siswa lain yang ingin memiliki telepon genggam tersebut. Hal ini membuat siswa yang ingin memiliki telepon genggam tersebut melakukan dan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkannya. Seperti yang pertama, melakukan
pencurian atau memaksa orang tua untuk bisa membelikan telepon genggam tersebut. Tidak cukup sampai di dampak negatif yang didapatkan ketika siswa sekolah menengah pertama diizinkan membawa telepon genggam ke sekolah, hal yang mendukung bahwa siswa sekolah menengah pertama tidak diizinkan membawa telepon genggam ke sekolah karena berdasarkan laporan Pemantauan Pendidikan Global tahun 2023 yang berjudul Technology in Education, A Toll on Wall Street menyatakan bahwa penggunaan teknologi di sekolah terbukti mengganggu pembelajaran dan penggunaan telepon genggam ini sangat memberikan resiko pada kegiatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Jadi, berdasarkan pemahaman dan juga pembahasan tadi, maka dapat kami simpulkan bahwa penggunaan telepon di sekolah, terutama diterapkan pada siswa kalangan SMP ini tidak efektif untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan penggunaan telepon itu bisa menurunkan konsentrasi selama kegiatan pembelajaran dan penggunaan telepon di sekolah bisa menyebabkan tindakan yang beresiko. Baik, Dewan Juri yang saya hormati, sekian hasil argumentasi kami dari mosi yang berjudul Dewan ini percaya siswa sekolah menengah pertama diizinkan membawa telepon genggam ke lingkungan sekolah. Akhir kata, kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun perilaku kami yang kurang mengenakan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.